Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah pada malam hari ini dalam setiap kajian rutin kita, di mana tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah tentang pentingnya hadir ke majelis ilmu. Saya ulang, pentingnya hadir ke majelis ilmu. Sekali lagi, tema ini kita angkat bukan serta-merta tanpa ada alasan. Kita sebut dengan pentingnya hadir ke majelis ilmu karena memang ini yang paling mendesak, yang paling kita butuhkan pada saat ini. Mengapa demikian? Karena menuntut ilmu saja tidak cukup. Kalau kita sebut pentingnya menuntut ilmu, maka banyak cara menuntut ilmu. Bisa hadir ke majelis ilmu, bisa baca di Google, bisa tengok video di YouTube, bisa lihat live streaming di Facebook, dan segala macam. Maka tema yang kita angkat bukan hanya pentingnya mencari ilmu atau menuntut ilmu, tapi penting untuk hadir ke majelis ilmu. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang nantinya akan kita kaji bersama-sama, yang mudah-mudahan ini semakin memotivasi kita untuk kita istiqomah hadir ke majelis ilmu. Apa pentingnya kita hadir ke majelis ilmu? Alasan yang pertama adalah agar kita memiliki sanad keilmuan yang jelas, agar kita memiliki sumber ilmu yang jelas. Karena tanpa hadir ke majelis ilmu, ilmu yang kita dapat dari katanya, ilmu yang kita dapat dari dengar-dengar, ilmu yang kita dapat dari baca tanpa jelas sumbernya, itu akan sangat fatal sekali. Makanya kemudian tidak heran kalau ulama mengatakan man ta'allama al-ilma falaysa lahu syaikhun
Barang siapa yang belajar suatu ilmu dan tanpa ada guru, fasyaykhuhu syaitanun, maka gurunya adalah syaitan. Kenapa? Dari sekian banyak ilmu yang disampaikan saja, yang sudah jelas diperinci saja, masih banyak juga yang salah paham dan salah tangkap. Apalagi ilmu yang sekedar kita baca dari sumber yang tak jelas dari mana asalnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian kalau ilmu itu ada hubungannya langsung dengan akidah kita, dengan ibadah kita, bahaya betul kalau tak jelas dari mana sumbernya. Tidak usahlah jauh-jauh soal akidah dan ibadah. Beberapa waktu lalu, hari apa itu? Rabu malam Kamis, kami ada satu kajian, dan di penghujung kajian seperti biasa ada tanya jawab. Kemudian ada jamaah yang dengan penuh meyakinkan bertanya begini, Ustaz, apakah betul bahwa main lato-lato itu adalah ciri penyembah Dajjal? Akhirnya saya kaget, kok bisa sejauh itu? Mengapa memangnya? Iya Ustaz, sebab lato-lato itu kan berbentuk segitiga. Kemudian saya sampaikan, setahu saya lato-lato itu bulat. Karena kalau segitiga, macam mana nak main? Ternyata yang beliau maksud adalah bukan bentuk lato-latonya, tapi lato-lato itu ketika ditarik ulur, tarik ulur itu membentuk segitiga. Nah terus, segitiga itu kan ciri penyembah Dajjal Ustaz. Kemudian saya tanya, Bapak baca dari mana? Bapak dapat info itu dari mana? Dari grup WA Ustaz. Bahkan ditunjukkan kepada kami gambarnya, bahwa lato-lato ketika dibenturkan dia berbentuk segitiga yang ada hubungannya dengan satanik, penyembah-penyembah Dajjal. Kemudian saking pertanyaan itu menurut saya terlampau tidak masuk akal, maka nggak mungkin saya jawab pakai hadis dan pakai Al-Quran. Karena Al-Quran nggak ada ngomongin lato-lato, apalagi hadis. Lantas kemudian saya sampaikan, Pak, kalau setiap yang berbentuk segitiga itu adalah tanda penyembah Dajjal, maka malam ini pun Bapak penyembah Dajjal. Oh, kenapa gitu Ustaz? Kan Bapak pakai celana dalam kan? Tidak mungkin Bapak pakai sarung ke masjid tanpa pakai celana dalam. Khawatir sujud ketiup angin. Lato-lato Bapak yang kelihatan. Kalau begitu Bapak penyembah Dajjal. Kenapa begitu Ustaz? Celana dalam kan segitiga. Tepung ada yang segitiga. Segala macam segitiga. Nggak bisa Pak. Nah ini yang kemudian menggerakkan hati saya. Kok bisa percaya dengan artikel-artikel yang gak jelas dari mana sumbernya? Bahkan tadi pagi pun beliau sampai kirim WA kepada saya, nggak cuman sekedar segitiga tanda penyembah Dajjal, tetapi juga sumber kebangkitan PKI. Kirim artikelnya ke saya. Dan dari mana hubungannya? Yang saya mau garis bawahi adalah bagaimana nantinya kalau seluruh umat muslim gampang percaya dengan satu informasi yang tak jelas dari mana sumbernya. Maka nggak heran kalau banyak yang terjebak pada pemahaman-pemahaman yang nggak jelas dari mana sumbernya. Bahkan hadis-hadis palsu yang tak jelas dari mana asalnya. Karena minim kita untuk hadir ke majelis ilmu. Maka penting untuk datang ke majelis ilmu. Yang pertama, alasan yang paling mendesak adalah agar ilmu yang kita dapat, agar pemahaman yang kita peroleh jelas dari mana sumbernya. Karena kalau kita hanya baca di internet, hanya melihat di YouTube, kadang-kadang yang kita lihat itu pun hanya potongan-potongan video.
Misalnya ustadz siapa, potongan video. Kalau lihat satu video penuh, bisa jadi apa yang dijelaskan berbeda dengan potongan video. Dan kita nggak tahu yang memotong video itu punya maksud baik atau punya maksud yang tidak baik. Kita nggak tahu, maka rentan sekali. Maka saya sampaikan penting untuk hadir ke majelis ilmu. Supaya kita ibadah ada pegangannya. Supaya kita berakidah ada pijakannya. Supaya kita punya pemahaman dan keilmuan jelas sumbernya. Kemudian yang kedua, mengapa menjadi penting untuk kita hadir ke majelis ilmu? Adalah agar kita tidak salah paham, memahami dan menerima ilmu. Karena sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, bahwa sudah disampaikan dengan gamblang saja, kita kadang punya daya tangkap yang berbeda antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Apalagi tidak ada yang menyampaikan dengan jelas, yang kita baca dari sumber yang tak jelas juga. Maka alasan yang kedua mengapa penting untuk hadir di majelis ilmu, agar kita tidak salah paham. Mungkin salah satu contohnya, mungkin juga saya pernah sampaikan di majelis ini. Suatu ketika kami menyampaikan kajian fikih tentang kurban. Dan kami menyampaikan bahwa menurut mayoritas ulama dari 4 mazhab, 3 diantaranya Syafi'i, Maliki, Hambali, semuanya sepakat mengatakan bahwa 1 ekor sapi berlaku untuk 7 orang. 1 ekor kambing berlaku untuk 1 orang. Nah, selesai pengajian itu nggak ada masalah. Jamaah merasa jelas dengan apa yang kami sampaikan. Beberapa hari kemudian kami dapat WA berisi tentang potongan video seorang ulama yang menyampaikan bahwa bukan 1 ekor sapi 7 orang, 1 kambing untuk 1 orang, tidak. Tetapi kalau kita mampu 1 sapi untuk 1 orang pun boleh. Kalau kita tidak mampu 1 ekor kambing untuk sekeluarga pun boleh. Nah, ini kan kalau tidak dijelaskan, hanya ada 2 kemungkinan. Entah jamaah yang menyalahkan kita dan menuduh kita sesat dengan penjelasannya, atau dia yang dengan mudah menyesatkan atau menyalahkan ustadz yang menyampaikan di media sosial. Maka kemudian sekali lagi penting datang ke majelis ilmu, karena setelah dicek secara utuh videonya, bahwa beliau menyampaikan persis dengan yang kita sampaikan, bahwa mayoritas ulama mengatakan 1 ekor sapi 7 orang, 1 ekor kambing 1 orang. Salah satunya sabda Nabi, al-baqarah ta'an sab'atin, 1 ekor sapi 7 orang, al-badana ta'an sab'atin, 1 ekor onta untuk 7 orang. Tapi berbeda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menyampaikan bahwa 1 ekor kambing tanpa batas, 1 ekor sapi tanpa batas. Dalilnya juga ada bahwa suatu ketika Rasulullah pernah menyembelih 1 ekor kambing dan beliau mengatakan, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Berapa orang? 7 orang lebih. Kemudian kambing yang kedua disembelih dan Rasulullah mengatakan, ini untuk Muhammad wa ummati Muhammad. Berapa umatnya Nabi Muhammad? Nah, dari 2 pendapat ini tidak ada yang salah. Tetapi karena kita salah faham dalam menangkap, kita pada akhirnya menyalahkan. Padahal bukan yang menyampaikan yang keliru. Daya tangkap kita yang kurang tepat karena mendengarkan penjelasan-penjelasan yang tidak utuh. Nah, ini yang kemudian rentan dialami oleh banyak jamaah. Sehingga kemudian bagi kita yang tidak rajin hadir ke majelis ilmu, mudah mempetak-petakkan ustadz itu mudah. Oh, saya sih ustadz favorit saya ustadz A misalnya. Kalau ustadz B saya nggak sependapat. Kalau ngejelasin itu suka nggak jelas. Padahal bukan beliaunya yang nggak jelas, kitanya yang nggak jelas.
Misalnya saya sepakat dengan Kiai A, kalau Kiai B saya nggak sejalan, sebab kalau ngejelasin segala macam terus sering bertentangan dengan ulama. Bukan bertentangan, kita yang nggak mendengarkan itu secara utuh. Lagi kemarin sore ada jamaah yang bertanya, ini ibu-ibu. Kalau malam tadi kajian campur, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini kajian ibu-ibu sore. Ada yang bertanya begini, Ustadz, boleh tidak orang yang sedang berhadas besar masuk ke dalam masjid? Kalau saya tanya begitu, jamaah mau jawab apa? Boleh tidak orang yang berhadas besar, atau paling gampang lah wanita haid, boleh nggak wanita haid masuk ke dalam masjid? Hah? Nggak boleh ya? Ketika beliau tanya, Ustadz boleh nggak wanita haid masuk ke dalam masjid? Saya sampaikan boleh. Loh, kok penjelasan Ustadz beda dengan penjelasan Ustadz ini di YouTube? Emang apa penjelasannya? Loh, lagi-lagi YouTube. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak masuk ke dalam masjid, kalau hanya sekedar masuk ya boleh. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW memerintahkan Siti Aisyah untuk mengambilkan barang yang tertinggal di tempat beliau memimpin sholat. Dan Siti Aisyah menolak awalnya, ya Rasul, saya sedang haid. Dan kata Rasulullah, ambil sebentar saja. Dan ini menjadi dalil yang kuat bahwa kalau sekedar masuk masjid tanpa berlama-lama di masjid, hanya sekedar atau sebentar mengambil barang, meletak barang, menyimpan barang, itu boleh. Sementara yang disampaikan oleh Ustadz tersebut adalah untuk merespon pertanyaan jamaah, apa hukumnya orang yang sedang haid hadir ke majelis ilmu di masjid? Ya nggak boleh, karena kalau hadir di majelis ilmu nggak sebentar, tapi waktunya lama. Nah, dari dua pertanyaan ini kan kita kalau nggak bijaksana pasti sudah menyalahkan salah satu. Entah kita yang disalahkan atau ustadz yang menyampaikan di media sosial yang salah. Padahal nggak ada yang salah. Hanya bentuk pertanyaannya yang berbeda. Kalau sekedar masuk sebentar boleh. Sementara berdiam diri berlama-lama nggak boleh. Haram. Bahkan ada lagi yang menyanggah, Ustadz, kan kata Ustadz kami bahwa kita nggak boleh masuk masjid itu kan karena khawatir ada najis yang nanti akan mengotori lantai masjid, karpet masjid. Tapi kan sekarang mohon maaf sudah ada penahannya Ustadz. Maaf cakap, sudah ada pembalutnya Ustadz. Berarti nggak mungkin lagi dong akan membuat masjid najis. Nah ini salah paham lagi nih. Salah paham lagi. Maka penting datang ke majelis ilmu. Maka saya sampaikan bahwa wanita yang haid itu haram masuk masjid bukan soal darahnya. Bukan soal najisnya. Karena wanita yang istihadhah boleh berdiam diri di dalam masjid. Istihadhah itu sama-sama keluar darah. Sama-sama deras kalau memang waktunya. Sama-sama banyak keluarnya, sama-sama darah. Tapi sepakat para ulama kalau istihadhah boleh berdiam diri di dalam masjid. Padahal keluar darah. Mengapa haid nggak boleh? Berarti kan masalahnya bukan pada darah. Masalahnya adalah pada hadas. Istihadhah keluar darah tapi dia tergolong berhadas kecil. Sementara haid keluar darah dan dia tergolong hadas besar. Ini 2023. 2023 masih bingung soal haid gimana? Masih rancu boleh atau enggak? Sholatnya kapan, puasanya kapan, batalnya kapan? Masih bingung. Maka sekali lagi penting untuk hadir ke majelis ilmu, meminimalisir kesalahpahaman kita dalam hadir ke majelis ilmu. Lagi, kami pernah ngaji dan seluruh kan kita fokus untuk ngaji Al-Quran. Nah, guru yang hadir itu adalah guru sekecamatan. Jadi memang guru ngaji semuanya. Guru-guru TPQ, guru-guru anak-anak kita
Nah itu ngumpul satu kecamatan. Dan kami diamanahkan untuk mengisi. Nah karena rata-rata ustadzah, karena rata-rata perempuan, kemudian dalam satu kesempatan ada pertanyaan dari jamaah. Ustaz, apa hukumnya wanita haid membaca Al-Quran? Padahal beliau sekelas ustadzah yang akan mendidik kita, yang akan mendidik anak-anak kita, masih simpang siur soal penjelasan. Boleh atau enggak wanita haid membaca Al-Quran? Maka saya katakan, mayoritas ulama dari 4 mazhab, 3 diantaranya mengatakan haram. Baik itu membaca, atau menyentuh, atau membawa mushaf Al-Quran, haram secara mutlak. Dan dalilnya ada di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Jelas. Loh, tapi gimana Pak Ustadz, kami mendengar kemarin Ustadz ada yang mengatakan boleh. Nah itu lagi-lagi, kalau kita nggak hadir ke majelis ilmu dan kemudian kita tidak bijaksana dalam menangkap informasi, kita akan mudah mengatakan, oh Ustadz ini keliru, oh Ustadz ini benar, Ustadz ini sesat, oh Ustadz ini tidak, Ustadz ini lurus, Ustadz ini bengkok. Bisa gitu. Padahal zaman dulu guru yang menilai murid, sekarang murid yang nilai guru. Guru dulu syekh yang menilai santri, sekarang santri yang menilai syekh. Dulu habaib yang menilai kita, sekarang kita loh yang nilai habaib. Oh Habib ini saya sih nggak sepakat ya Ustadz. Lu siapa? Maka kembali ke persoalan tadi, memang betul bahwa sepakat tidak sepakat, mayoritas para ulama 3 mazhab mengatakan haram. Tetapi kalau ada ustadz yang menyampaikan, tetap boleh kalau sekedar membaca tanpa menyentuh, tanpa memegang atau membawa, tetap boleh. Pendapatnya siapa? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan untuk seorang wanita yang berhadas besar ada kelonggaran untuk dia membaca Al-Quran dengan 2 syarat. Yang pertama, karena memang dia adalah seorang pengajar. Misalnya ustadzah. Kalau ustadzah setiap haid nggak ngajar, maka setiap sebulan sekali anak kita libur ngaji. Jangan-jangan ngajinya cuma 15 hari, karena 15 harinya haid. Nggak ngajar ustadzahnya. Kapan pinternya? Maka mazhab Maliki menyelisih pendapat banyak ulama dan beliau berkomitmen dengan pendapat boleh kalau dia adalah pengajar. Alasan yang kedua kata mazhab Maliki, boleh kalau dia pelajar, pengajar atau pelajar. Karena kalau kita punya anak murid perempuan, setiap haid nggak berangkat ngaji, kapan lancarnya? Ya kalau haidnya seminggu, kalau haidnya 15 hari. Apalagi ngajinya seminggu cuma 2 kali, makinlah tidak ngaji-ngaji. Nah ini yang kemudian kesalahpahaman, membuat kita mudah menyalahkan, membuat kita mudah mengklaim kita yang paling benar. Itu berawal dari tidak istiqomahnya kita hadir ke majelis ilmu, sehingga kita salah paham dalam menerima ilmu. Kemudian berikutnya, penting untuk hadir di majelis ilmu, sebab kalau di majelis ilmu itu terbuka forum diskusi yang lebar, yang luas. Ibarat kata kita mendapatkan penjelasan yang kita masih bingung atau berbeda dengan yang kita dengar, atau baru kita tahu, atau kita belum paham, bisa kita tanyakan. Maka sekali lagi, bukan berarti saya tidak setuju yang ngaji lewat live streaming seperti ini misalnya. Ini manfaat luar biasa, tapi tonton videonya full. Tonton videonya full, jangan cuma sepotong-sepotong. Sepotong-potong, kalau memotongnya betul, mantap. Artinya dengan durasi yang sebentar dapat penjelasan yang komplit. Nah kalau motongnya kurang pas, malah jadi problem. Sekali lagi, bukan saya nggak memperbolehkan, tapi kalau mau ngaji lewat live streaming, mau nonton YouTube dengar pengajian, atau lihat live di Facebook, dengerin secara utuh supaya kita nggak salah paham. Maka salah satu pentingnya hadir ke majelis ilmu, kalau ada yang masih belum kita pahami, kita bisa berdiskusi.
bisa menanyakan kepada guru yang menyampaikan, kepada ustadz ustadzah yang berceramah, kepada ulama yang menyampaikan ilmunya, bisa kita tanya. Sementara kalau di media sosial nggak bisa. Lebih parahnya lagi, sudahlah kita tidak berilmu, tidak berakhlak pula. Apa maksudnya? Maka pentingnya hadir ke majelis ilmu yang terakhir adalah kita belajar adab di majelis ilmu. Kita belajar akhlak di majelis ilmu. Sekarang banyak orang yang menuntut ilmu di media sosial tapi kehilangan akhlak. Apa? Mudah mencaci maki. Bahkan ustadz yang dia dengar ceramahnya, dia juga yang mencaci maki di komentarnya. Ah, tak betul itu. Ah, jangan dengarkan itu. Wah, sesat itu. Wah, tak sesuai sunnah itu. Ah, menyimpang itu. Segala macam. Padahal dalam hadir ke majelis ilmu kita diajarkan akhlak. Bagaimana kalau ada yang menyampaikan kita menyimak dengan seksama. Bagaimana ketika ada yang menerangkan kita mendengarkan secara serius. Bahkan mohon maaf dengan posisi-posisi duduk kita pun kita belajar di majelis ilmu. Cara kita memuliakan guru, bagaimana guru menghargai jamaah, itu semuanya kita dapat di majelis ilmu. Dan enggak kita dapat di media sosial. Dan pesan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan begini, saya lebih menghargai orang yang berakhlak dibandingkan orang yang berilmu. Karena kalau hanya sekedar ilmu, iblis jauh lebih berilmu daripada manusia. Maka yang paling darurat di antara kita adalah akhlak. Sudahlah ilmunya enggak seberapa, akhlaknya tak ada. Mending kalau ilmunya masih ada, setidaknya ada yang dijadikan argumen untuk berdebat. Ini ilmunya tak ada, akhlak pun hilang. Maka enggak heran kalau kita di media sosial itu. Beliaulah sebagai pemantau media sosial, itu banyak orang-orang yang dengan mudah mengkritik ustadz siapa misalnya, penceramah siapa misalnya. Padahal dia nggak dengar ceramahnya. Padahal dia nggak tahu background ustadz itu seperti apa. Penceramah itu belajar di mana, kitab yang dikaji apa, nggak ngerti. Cuma modal kuota sama jari-jari yang diketik tanpa dipikir terlebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini sekali lagi membuat kita lebih semangat dan istiqomah untuk hadir ke majelis ilmu demi ibadah yang lebih baik, akidah lebih baik, pemahaman yang lebih baik, dan kesalahpahaman yang bisa diminimalisir. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab? Sesuai dengan tema boleh, di luar tema juga boleh. Silakan. Baik. Kalau kita mengikut kepada pendapat mayoritas ulama, haram sepenuhnya. Baik itu membaca atau menyentuh atau membawa. Itu haram. Tetapi kalau kita menganut kepada mazhab Maliki, ikut kepada pendapat beliau, boleh. Tapi dengan catatan, ini hanya berlaku untuk wanita yang haid misalnya. Kenapa tidak berlaku untuk laki-laki yang berhadas besar? Karena kalau perempuan berhadas besar, menunggu dia suci itu bukan kehendak dia. Dan jarang ada yang sekalinya berhadas besar sehari langsung suci. Atau 2 hari suci. Enggak, ada tenggang waktunya. Sehingga dalam jangka waktu itu diberikan kelonggaran sebagaimana yang disampaikan oleh mazhab Maliki, boleh. Nah sementara kita laki-laki misal, sekarang hari ini, malam ini misalnya, kita berhadas besar. Ada jangka waktu enggak? Kan enggak bisa. Memang ketika mau ibadah ya harus mandi. Jadi enggak ada ceritanya laki-laki misalnya malam berhadas besar, kemudian subuh enggak sholat. Kenapa subuh belum sholat? Hadas besar, Ustaz. Ya tinggal mandi karena enggak ada jeda waktunya. Nah sama halnya dengan itu. Jadi kalau bagi laki-laki memang tidak masuk dalam kategori yang kita sampaikan tadi karena tidak ada jeda waktu. Jadi saat itu dia berhadas besar, kalau dia mau ngaji atau mau dia ibadah, saat itu juga dia memang berkewajiban untuk mensucikan diri dari hadas. Oh kalau zikir boleh. Kalau zikir boleh. Rasulullah itu maaf ini
yang disampaikan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Siti Aisyah. Jadi Nabi itu, mohon maaf, kalau selesai berkumpul dengan istri malam hari, itu beliau tidak langsung mandi besar. Tetapi wudu, kemudian tidur. Mandinya kapan? Mandinya nanti ketika mau sholat malam. Itu Nabi itu. Mandinya nanti ketika mau sholat malam. Nah, sebelum tidur, Nabi berzikir apa enggak? Oh, pasti berzikir. Salah satu doa yang enggak pernah ditinggalkan Nabi adalah baca 3 surah. Yang pertama Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Tapi tidak diniatkan baca Quran. Diniatkan itu sebagai rutinitas kita berdoa. Rasulullah baca 3 kali dan kemudian ditiupkan dan digosokkan ke seluruh tubuh. Itu dibaca oleh Nabi. Berzikir boleh, atau misalnya kita terbiasa sebelum tidur baca ayat kursi, boleh, atau zikir-zikir apa misalnya, boleh. Yang nggak boleh adalah membaca Al-Quran secara spesifik. Sementara kalau zikir kita adalah bagian dari ayat Al-Quran, yang penting tidak diniatkan baca Quran, tapi niatkan untuk berzikir kepada Allah, itu boleh. Boleh. Kenapa? Ah. Ya, baik. Pertama begini, sampai hari ini masih menjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang masyhur mengatakan bahwa sebaiknya, saya katakan sebaiknya, bukan harus, tapi sebaiknya mengganti sholat persis di waktu sholatnya. Contoh, misal kita mau mengganti sholat isya yang dulu kita tinggal, berarti menggantinya di waktu isya. Kalau kita mau mengganti sholat maghrib yang dahulu kita tinggal, berarti di waktu maghrib. Berarti kita sholat double-double tuh. Jadi isya sekali, adaan, yang sekali lagi isya qadaan atau mengganti. Begitu seterusnya. Ini pendapat pertama dan boleh untuk kita lakukan. Pendapat yang kedua juga boleh. Pendapat yang kedua mengatakan mengqadha sholat itu kapan saja. Bahkan ketika tidak di waktunya, boleh. Misalnya kita mau mengqadha sholat isya di waktu zuhur, boleh. Kita mau mengqadha waktu zuhur di waktu asar, boleh. Kita mau mengqadha waktu subuh di waktu maghrib misalnya, boleh. Tapi hanya saja itu rentan. Rentan ketika nanti disaksikan oleh jamaah yang lain. Bapak ini sholat maghrib pakai kunut. Itu aliran apa itu? Padahal boleh. Salah satu dalilnya adalah pernah suatu ketika Rasulullah itu perjalanan jauh dan kemudian tidur di masjid. Karena perjalanan jauh sehingga Rasulullah dan sahabat-sahabat itu bangun subuh kesiangan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, saya terbangun ketika matahari sudah hangat di tubuh saya. Kalau hangat kira-kira jam 7, oh belum. Jam 8, belum. Jam 9, jam 10. Baru Nabi bangun. Dan seketika bangun, Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat subuh. Pertanyaannya, itu sholat subuh tepat pada waktunya atau di luar waktunya? Di luar waktunya, karena itu sudah masuk waktu sholat duha. Sudah masuk waktu sholat duha. Dan Nabi tetap sholat. Jadi kita mau pilih yang aman, pendapat pertama boleh, supaya kita tidak disalah tanggapi oleh jamaah yang lain. Atau kalau kita tetap, nggak apa-apa Ustaz, saya milih pendapat yang kedua. Bagus juga. Yang nggak betul itu sudah banyak hutang sholat, tapi pura-pura lupa. Nah ini masalah. Sudahlah hutang yang dulu belum diganti, banyak pula hari ini yang juga bolong. Allah. Hah? Sesudah ya. Jadi sholat yang punya waktu dulu, misalnya sholat zuhurnya dulu, baru nanti ganti sholat apa. Asarnya dulu, baru ganti sholat apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Ya. Yang untuk pengajar dan pelajar itu apa termasuk juga boleh menyentuh Al-Quran gitu? Tidak boleh. Tidak boleh.
Ya, yang diperbolehkan itu hanya membaca saja, bukan tidak termasuk menyentuh, tidak termasuk membawa. Sama, kalau hadas besar ya, kita nggak ngomongin hadas kecil, tapi hadas besar tetap nggak boleh. Karena bagaimanapun juga kita menjaga kesucian Al-Quran. Itu. Maka tetap nggak boleh. Tapi kalau tidak menyentuh nggak apa-apa. Misalnya yang pegang mushafnya anak-anak kita cuma tunjuk pakai apa? Yang untuk ngaji itu, nah itu boleh. Atau misalnya nanti kita minta tolong ke anak-anak kita, nak, tolong ambilin Al-Quran di rak, nanti disiapkan halaman berapa, terus dibaca bareng-bareng tanpa menyentuh, tanpa membawa, tapi tetap boleh membaca. Entah melihat tanpa menyentuh dan membawa, atau memang dia hafal terhadap ayat yang dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Wah, videografer kita ini agak 10 pertanyaan kurus kayaknya. Kita belum wuduk, boleh tak megang Al-Quran? Apa? Megang Al-Quran, belum wuduk, belum wuduk. Boleh enggak megang Al-Quran? Boleh tidak pegang Al-Quran. Nah, berarti ini yang menjadi poin adalah hadas kecil. Ya kan? Kalau kita belum berwudu berarti kan berhadas kecil kan? Ya enggak? Berarti maksudnya kita berhadas kecil dan kita pegang Quran. Iya, berarti kan berhadas kecil kan maksudnya? Kita berhadas kecil dan memegang mushaf Al-Quran. Itu bagaimana? Kalau pendapat yang kuat mengatakan berdosa. Karena sekali lagi dalilnya tadi la yamassuhu illal mutahharun. Tapi sebagian kecil ulama mengatakan ada yang berpendapat begini. Boleh kalau mushaf Al-Qurannya adalah mushaf terjemahan. Yang tadi disampaikan. Tapi ini hadas kecil. Bukan hadas besar. Nah, kalau mushafnya itu adalah mushaf terjemahan dengan catatan dia yakin bahwa huruf lebih banyak dibanding huruf Arabnya. Itu pula syaratnya. Yang penting yakin. Gimana caranya Pak Ustadz? Ya nggak tahu, mau dihitung dulu ya terserah. Itu sekali lagi untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Tapi kalau hadas kecil masih berbeda pendapat ulama. Sementara kalau hadas besar mutlak keharamannya untuk menyentuh. Mushaf loh ya, bukan handphone. Bukan handphone yang ada aplikasi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita belum berwudu, itu tergolong kita berhadas kecil berarti ya? Makanya saya tanyakan tadi, belum berwudu itu maksudnya wudu ulang atau kita hadas kecil? Karena belum wudu itu nggak menentukan berhadas. Contohnya sekarang, bentar lagi kan masuk waktu sholat isya. Bapak wudu lagi nggak? Kan nggak semuanya. Rata-rata nggak wudu lagi. Kenapa? Wudunya belum batal. Jadi makanya saya pastikan tadi di awal bahwa yang dimaksud belum berwudu itu dalam keadaan berhadas. Kalau belum berwudu dengan maksud dia dalam keadaan berhadas, maka sebaiknya saya lebih condong kepada pendapat yang tidak memperbolehkan. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Wah, disimpan pertemuan yang akan datang. Cukup ya? Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi penting untuk hadir ke majelis ilmu supaya kita lebih leluasa dalam berdiskusi dan lebih rinci dalam menyampaikan ilmu yang kita kaji agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan masalahnya karena orang tuanya yang mengelola selama ini. Soalnya gini, Orang tuanya yang mengelola, aku tahu ceritanya.
sebelum beristri hasil dari anak tadi dikumpulkan menjadi satu, dibelilah entah apa yang menjadi. Jadi anak ini ada satu orang dia di sini tanpa mengumpulkan situ itu ya. Enggak, tetap itu tidak menjadi harta warisan. Karena bukan berasal dari hartanya dia menjadi Sadaqallahul azim.